Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Samsul Bahari. Jadi di video kali ini saya akan membahas aplikasi Envivo. Nah, di aplikasi Envivo ini kegunaannya tuh bisa membantu kalian dalam penelitian kualitatif ya. Jadi data-data yang kalian dapatkan bisa kalian olah di aplikasi Envivo ini. Nah, jadi kita langsung aja ya. Oh iya, video ini juga dibuat khusus untuk nilai UAS saya ya pada mata kuliah etnomatematika dan metode kualitatif, penelitian metode kualitatif gitu. Oke, sekarang masuk aja ke blank project. Seperti biasa kita namain karena ini UAS, saya namain UAS metode penelitian kualitatif dan etnomatematika. Nah, teman-teman bisa oke aja di sini. Oke. Nah, jadi tampilan di setelah kita buat blank page tadi, tampilannya kayak gini. Cukup sederhana dan seperti produk-produk Microsoft ya, kayak Microsoft Word, Microsoft Excel. Sini ada tiga, ada Home, Import, ada Create, ada Explore. Nah, di sini pun sama sebenarnya. Jadi saya jelasin yang atas aja ya, biar kayak gampang gitu loh dan lebih kelihatan. Di sini yang import yang pertama, yang import itu kita bisa import files dari sini dan ini bisa dimasukin data. Saya kasih contoh aja yang sudah saya buat tadi ya. Oke, bentar, kita buka yang ini nih. Oke, nah jadi yang ini ya contoh. Ini saya sudah buat tadi. Ini ketika kita sudah upload semua file yang kita butuhin. Contoh nih, misalkan di sini saya belum upload gambar 4 misalkan. Oke. Kita lihat dulu. Nah, yang tadi sesuai saya bilang, kita import di sini, cari files. Cari misalkan gambarnya ini. Kita masukin import. Nah, kita kasih namanya gambar 4 misalkan. Nah, udah masuk ke sini. Nah, di sini juga kita bisa preview dengan cara klik 2 kali. Nah, kita bisa preview di sini. Di sini itu teman-teman bisa masukin semua bentuk data teman-teman. Misalkan teman-teman punya data video, bisa teman-teman masukin data video, data foto, data audio. Misalkan punya file PDF atau dokumen atau Excel pun bisa semua. Nah, di sini saya contohinnya gambar, PDF dan Word aja ya, teman-teman. Oke. Karena biar gampang ya, import itu sama kayak di sini ya, data ini. Biar gampang kita terangin di sini aja. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka datanya acak-acakan kayak gini, teman-teman bisa klik kanan di files, new folder, teman-teman bisa buat foldernya sesuai dengan kategorinya, kategori data gitu. Misalkan materi gitu. Teman-teman bisa masukin sini. Nah, teman-teman klik materi, import seperti biasa yang tadi. Nah, cuma untuk di kasus ini atau di contoh ini saya lebih nyaman menggunakan seperti ini aja, tidak dikategorikan datanya. Pasti teman-teman nih ada yang bertanya nih, apa nih maksudnya code dan reference? Ya, tadi kita itu sudah memasuki tahap yang pertama, yaitu mengumpulkan data dan mengupload data. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu code. Nah, teman-teman bisa masuk ke nodes di sini. Nah, saya sudah buat di sini ya. Nah, misalkan kita ingin yang tadi, misalkan foto tadi. Nah, misalkan dari foto tadi, teman-teman ingin mendeskripsikan foto tadi, tinggal teman-teman new code, di sini tulis misalkan deskripsi foto 1 misalkan. Nah, karena ini bentuknya deskripsi dan teman-teman itu harus, maksudnya ingin memetakan atau ingin membuat data ini sesuai gitu loh, deskripsi foto ini, teman-teman bisa drag aja deskripsi foto ini ke gambar 1. Nah, nantinya jadi gambar 1 ini jadi headline dan ini itu jadi isinya gitu, teman-teman. Ini sangat berpengaruh banget ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau ngelompokin data, teman-teman harus kayak tadi di drag. Nah, kita udah bikin code, tinggal kita ngisi code-nya. Nah, di sini kan ada yang 00, 11. Nah, kita bisa ngisi nih. Files ini kan filesnya 2, referensinya 3. Nah, maksudnya filesnya 2 tuh berarti kita ambil 2 files ini dan kita ngutip 3
materi gitu atau 3 kutipan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa klik 2 kali di sini. Nanti bakal muncul di preview. Nah, di sini. Oke, ini file pertama, ini file yang kedua. Nah, ini kutipannya 1 2 3. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang pede atau kurang percaya, teman-teman bisa cek di sini, klik di sini, nanti bakal muncul otomatis file yang teman-teman kutip tadi. Nah, di sini ada 1 2 gitu. Sekarang saya bakal kasih tahu caranya gimana untuk korelasiin atau ngehubungin data-data tadi. Oke. Yang pertama, misalkan tadi yang kita udah input di baru tuh yang gambar 4 ya. Preview lagi. Kita lihat. Nah, karena saya ini ingin meneliti betapa pentingnya membawa HP gitu. Kenapa sih orang-orang selalu membawa HP di aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Nah, saya pakai foto ini. Oke. Jadi saya di foto ini tuh kita coba cari korelasinya gitu loh dengan apa yang ingin kita teliti. Nah, karena di sini saya ingin meneliti kenapa orang-orang sering bawa HP, saya lebih fokus ke sini. Jadi kita pilih dengan cara klik 2 kali di foto, habis itu kita tarik aja. Habis itu di sini klik to edit, jangan lupa. Terus masukin insert row yang sudah ini dipotong tadi. Di konten ini kita bisa isi deskripsi, bisa isi penamaan aja. Nah, kalau saya pribadi lebih suka penamaan. Dan deskripsinya itu menggunakan Word misalkan. Nah, saya kasih nama aja ini karena latarnya kafe, ataupun seperti ini bisa. Terus mungkin konteksnya reuni karena berkelompok ya. Terus membawa HP. Jadi di situ kan banyak HP nih. Kalau misalnya kita zoom tuh di sini banyak banget HP, kan HP gitu. Jarang ada yang bawa dompet gitu. Nah, kita teman-teman bisa isi deskripsinya di sini. Misalkan aktivitas reuni dan semua orang membawa HP, hanya satu orang yang membawa dompet. Kayak misalkan seperti itu. Nah, tinggal teman-teman klik sembarang aja. Jadi, misalkan gambar yang keberapa nih? Gambar yang masih kosong tuh gambar kedua. Kita lihat, coba kita preview. Ini seminar. Oh, udah di sini nih. Kayak yang belum itu mungkin gambar berapa? Gambar 3 udah. Gambar 1 kali ya. Oh, gambar 1 juga udah. Misalkan di sini kita mau tambahin deskripsi, tinggal klik to edit. Nah, tinggal tambahin deskripsinya aja. Ini kan pembayar makanan menggunakan bank digital. Oh, ini deskripsi, misalkan pembayar makanan menggunakan digital. Konteksnya misalkan ini. Alasan kenapa semua orang membawa HP misalkan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu nih, teman-teman bisa langsung masuk ke codingnya aja. Teman-teman yang tadi, sorry. Misalkan di gambar 4. Kita kasih contoh gambar 4 lagi ya. Nah, teman-teman klik yang di sini. Di konten ini, teman-teman klik kanan. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, ini yang tadi yang sudah kita udah kita pilih tadi ya. Nah, oke. Teman-teman klik kanan. Nah, teman-teman kasih code. Nah, yang tadi sudah kita buat kan di foto-foto sini ya. Masukin sesuai yang teman-teman sudah buat tadi. Gambar ini karena gambar 4, saya masukin ke gambar 4 tentunya. Kita klik oke. Nah, di sini sudah masuk tandanya tuh. Ini contoh untuk foto. Nah, misal di sini juga saya ada teks wawancara. Nah, untuk teks wawancara ataupun untuk file dokumen, teman-teman bisa blok aja kata yang ingin teman-teman kutip, lalu teman-teman klik kanan code. Misalkan nih kata-katanya apa nih? Saya lebih sering menggunakan TikTok dan segala macamnya. Oh, berarti ini lebih ke arah aktivitas ya. Oke, teman-teman klik code. Teman-teman cari tuh di Narsum 1. Sini ada informasi edukasi. Nah, ada aktivitas kan. Teman-teman klik oke. Nah, kalau saya itu udah ada ininya, sudah dimasukin gitu loh. Tinggal klik oke saja dan langsung masuk ke situ. Nah, begitupun dengan file PDF-nya. Teman-teman bisa langsung blok aja dan masukin. Oke. Selanjutnya nih, setelah udah masuk ke tahap kode, selanjutnya kita akan masuk ke tahap mapping. Jadi, setelah teman-teman membuat kode, tentunya kalau misalkan kita baca kayak gini, itu akan pusing sekali teman-teman. Jadi, untuk mempermudah teman-teman dalam menyimpulkan, kita harus menggunakan, atau saya lebih sarankan teman-teman menggunakan mapping data-data ini. Nah, caranya gimana? Kita ke explore atau bisa ke maps ya. Cuma lebih gampangnya ke sini, lebih cepat.
dan lebih banyak opsinya. Kita ke explore. Habis itu teman-teman bisa pilih nih, ada mind map, ada project map, ada concept map. Nah, saya pengen project map aja di sini. Kita kasih contoh misalkan alur penelitian misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa add project item aja. Lalu klik nodes. Klik di sini. Nah, kalau saya itu pengen yang dimasukin dulu awal itu adalah ini, anak-anakannya ya, bukan parentingnya. Ini misalkan saya masukin semua. Oke. Klik oke nih kalau udah ditambahin. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan belum ada korelasinya nih. Nah, teman-teman bisa ke show associated item yang masih berhubungan. Lalu teman-teman klik parenting. Nah, di sini kan belum ada yang keklik tuh. Belum ada yang ini. Kita klik 2 kali, muncul dan seperti ini gitu. Nah, ini kan kelihatan nih korelasinya. Ini kemana gitu loh. Nah, teman-teman bisa pakai ini nih yang di sini di atas supaya gampang. Nah, bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini. Nah, kalau saya bakal pakai yang kayak gini supaya lebih gampang aja sih. Oke, kita geser dulu biar gambarnya bisa diperkecil. Oke, seperti ini. Nah, jadi kode-kode yang di sini tadi yang sudah teman-teman susun, ada serta teman-teman buat, teman-teman bisa nge-mind map atau membuat mappingnya agar mempermudah kesimpulan yang untuk didapatkan gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman juga bisa explore lagi lebih dalam karena banyak fitur-fitur yang tentunya belum saya review. Saya ada word frequency, maksudnya word yang teman-teman bisa cari word frequency, bisa cari text search. Sini juga bisa coding yang tadi saya sudah bilang. Sini teman-teman bisa create dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa lakukan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye.